Jadi menurut kamu, kita nggak ada kecocokan satu sama lain? Kamu dengar pembicaraan aku? Jawab dulu pertanyaan aku. Bukan itu yang penting. Itu penting. Makanya pas kita persiapan nikah, kita malah sering debat mulu. Kita sering debat. Banyak perbedaan. Udah bukan masalah buat aku. Yakin? Ya, yakin. Ya kalau nggak yakin, gak mungkin aku mau ngajak kamu ngobrol begini. Gak ada korelasinya. Dari kemarin aku telepon kamu, itu bukan apa-apa. Mbak Tania udah minta kepastian. Apakah resepsinya bakal digabung tamu-tamunya atau dipisah? Keputusan kamu masih sama? Kamu kenapa ngotot banget sih tamu undangannya harus digabung? Teman-teman dan kerabatku gak semuanya laki-laki, Riz. Teman kamu dan kerabatmu juga gak semuanya perempuan, kan? Lingkungan pergaulan kita juga luas. Gak hanya teman-teman dari yang sepemikiran dan seagama. Mungkin mereka akan datang berpasangan. Dan mereka bisa aja ngerasa risih dan keberatan kalau mereka menghadiri undangan kita sebagai tamu terpisah. Ya, mereka pasti ngerti lah. Mereka juga pasti bakal ngehargain pernikahan kita kok. Masalahnya, kita ngehargain mereka nggak? Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak Rahmat. Oh, Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, gimana Pak? Oh, ya udah nggak apa-apa Pak. Jadinya satu sapi kurban kornet sama satu sapi kurban rendang. Oh, santai. Iya nggak apa-apa. Yaudah ditunggu Pak. Waalaikumsalam. Sapi. Kamu kurban tahun ini? Insya Allah. Lewat super kurban rumah zakat. Tapi kita kan lagi banyak butuh biaya. Apalagi setelah menikah. Kamu minta bantuan kayak kamu ya? Tuh, seuzon kan? Enggak lah. Murni uang aku pribadi. Kurban apa kamu? Sapi. Satu atas namaku, satu buat almarhumah ibuku. Udah kamu hitung matang-matang. Banyak ya tabungan kamu. Bentar deh. Ini kamu kenapa sih? Gak terima begini? Ya bukannya gak terima. Tapi dalam kondisi mau menikah gini, banyak pengeluaran dan kamu memutuskan untuk berkurban gitu. Oh, jadi harusnya aku kurban dalam keadaan serba kecukupan dan gak ada keperluan lain. Harusnya aku punya banyak tabungan dulu, baru boleh berkurban. Gak begitu konsepnya, Riz. Justru dalam keadaan sedang terdesak dan serba pas-pasan, kurban itu lebih kerasa. Kalau punya duit miliaran, terus baru berkurban, itu namanya bukan memotong rasa kepemilikan. Itu namanya jajan. Memotong rasa kepemilikan. Iya. Yang disembelih dalam kurban itu bukan hewannya, tapi rasa kepemilikan kita akan ego, harta, dan sifat-sifat jeleknya yang dibawa seumur hidup. Disembelihlah ketika kurban. Kenapa? Enggak. Aku ngomongin soal menyembelih ego, tapi aku yang pertahanin ego. Nggak mau dengerin pendapat kamu. Assalamualaikum. Iya Mbak Tania. Sudah ada keputusannya? Aku kesana dia. Oke. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Udah ada keputusannya? Yaudah yuk, kita bahas di sana aja sekalian. Aku naik mobilku, kamu naik ojek online. Aku yang berangkat duluan.
hampir panik loh, soalnya gak ada kabar. Ternyata perlu waktu yang lumayan buat ketemu hasil diskusinya, Mbak. Ya, yang penting sekarang kan sudah ada kesepakatan. Alhamdulillah. Jadi, gimana keputusannya? Iya, jadi setelah kami diskusi panjang sampai hampir batal pernikahan, kami sepakat untuk Bentar, Tur. apa? Kamu yakin? Aduh, kenapa lagi ini? Bentar ya, Mbak. Kenapa lagi sih? Aku gak mau kamu maksain diri jadi orang lain buat nyenengin aku. Aku nggak maksain diri. Aduh, tinggal 3 minggu lagi loh. Iya, Mbak. Ini udah bulat kok keputusannya. Yaudah, sekarang Mas Fatur sama Mbak Risma tolong dijawab ya. Mau kalian tamu resepsi pernikahan kalian, perempuan dan laki-laki, digabung atau dipisah? Dipisah. Kamu bukan satu-satunya yang harus menyembelih ego kok. Kamu yakin? Pernikahan kita akan tetap suci dan sakral, bagaimanapun tamu undangannya. Insya Allah. Jadi, tamu undangannya dipisah atau digabung? Digabung, Mbak. Alhamdulillah. Jadi ini benar ya, udah sepakat. Tamu undangan digabung. Jadi kita tinggal... Yang jelas, pernikahanku dengan Fatur akhirnya berjalan dengan lancar. Tamu undangan terlihat bahagia. Begitupun sahabat dan keluarga kami. Semua bahagia. Seakan gak ada perdebatan sengit sebelumnya. Dan jelas, itu bukan perdebatan terakhir kami. Nanti setelah menikah, akan banyak lagi perdebatan yang gak jarang berujung pertengkaran. Beberapa di antaranya malah cukup heboh, sampai bikin jantung gak karuan. Menarik untuk diceritakan. Tapi itu untuk lain kali, ya sekarang. Untuk sekarang, semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan dan bukan hanya pernikahan. Seringkali kita harus motong ego kita demi tercapai kesepakatan, demi terjadi kemaslahatan. Terima kasih sudah mengikuti kisah kami. Assalamualaikum.